Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semua, dimanapun kalian berada, perkenalkan, saya adalah sang pembaca. Kita sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam karakter dan sifat, kelebihan dan kekurangan. Seperti dalam hal yang mencari ilmu, ada orang yang lebih suka mendengar, dan ada juga yang lebih suka dengan cara membaca. Saya pribadi lebih suka keduanya. Bagi teman-teman yang suka mencari ilmu dengan cara mendengarkan, saya akan berusaha secara rutin berbagi dengan teman-teman buku-buku yang sedang saya baca, agar kita dapat belajar bersama-sama dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Untuk itu, bagi teman-teman yang hendak belajar bersama saya, bisa terus ikuti channel saya, Sang Pembaca. Bila dirasa bermanfaat, silahkan share dan like, atau juga komen bila ada pertanyaan, kritik, dan saran. Jangan lupa ketuk tanda lonceng agar kita selalu bisa belajar bersama. Sahabat sang pembaca, bacaan pertama yang akan saya baca adalah The Great Story of Muhammad, referensi lengkap hidup Rasulullah SAW dari kelahiran hingga detik-detik terakhir. Buku ini disusun oleh Ahmad Hatta dan kawan-kawan. Diterbitkan Maghfirah Pustaka dengan tebal halaman 596 halaman. So, waktu kita masih sangat panjang. Jadi, silakan siapkan pena dan buku. Atau sekalian bikin kopi juga boleh. Jangan lupa untuk yang membacainnya ya. Semoga saya dan sahabat sang pembaca senantiasa diberi kesabaran dalam menuntut ilmu, diberi kemudahan untuk mencerna ilmu, dan diberi kekuatan untuk meneladani junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan Allah mempertemukan kita dengan beliau walaupun dalam mimpi atau minimal di hari akhir kelak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Dunia sebelum Nabi SAW diutus. Awan kegelapan menyelimuti pelosok dunia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Dunia Arab dipenuhi dengan perilaku jahiliyah, penyembahan berhala, perang antar kabilah, penindasan kepada wanita, dan sebagainya. Kondisi peradaban dunia di luar Arab lebih parah lagi. Peradaban Romawi dan Persia yang menjadi negara adidaya saat itu lebih rusak dan brutal. Berbagai agama dan aliran kepercayaan yang ada, Yahudi, Nasrani, Hindu, dan Konghucu, tidak mampu menyinari dunia karena ajaran mereka banyak diselewengkan. Dunia Arab. Kawasan Arab terkenal dengan nama Jazirah Arab. Jazirah dalam bahasa Indonesia artinya semenanjung. Jazirah Arab berarti semenanjung Arab. Sedangkan Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tidak memiliki air dan tumbuh-tumbuhan. Nama Jazirah Arab diberikan sejak dulu kala karena daerah ini memang seakan-akan sebuah pulau yang gersang dan tandus. Secara geografis, Jazirah Arab, semenanjung Arab sangat strategis. Bagian baratnya dibatasi Laut Merah, dan sebagian Jazirah Sinai bagian timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar Irak Utara. Di bagian selatan berbatasan langsung dengan Laut Arab hingga Laut India, sedangkan di utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil Irak. Bagian selatan dan utara Arab menjadi tempat berlabuhnya dan bertemunya berbagai bangsa untuk berhubungan dagang, peradaban, agama, dan budaya. Kondisi ini terjadi karena letak Arab yang berada di tengah-tengah peta peradaban dunia. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke Afrika. Sebelah timur menjadi titik masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat, India dan Cina. Luas menanjung Arab sekitar 3.004.000 km persegi atau 1.160.000 mil persegi. Wilayah ini sangat tandus. Tak ada sungai yang mengalir dan tak ada musim hujan. Yang ada hanya bentangan padang pasir yang luas. Intensitas hujan di beberapa wilayah sangat jarang. Sementara itu, di beberapa wilayah pedalaman, suhu panas dapat mencapai 50 derajat Celcius. Wow. Terutama saat musim panas tiba. Secara kasat mata, wilayah ini tidak memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, sehingga tidak ada bangsa manapun yang tertarik untuk menguasainya.
Hanya daerah Yaman bagian selatan yang bertanah sangat subur dengan curah hujan yang cukup banyak. Kemakmuran wilayah ini bertambah dengan baiknya kondisi irigasi, sehingga hasil pertanian berlimpah. Bendungan Ma'rib merupakan salah satu bukti baiknya kondisi irigasi di Yaman. Ini adalah bendungan utama yang menjadi tumpuan pengairan untuk perkebunan dan persawahan di Yaman. Selain Yaman, wilayah Arab secara umum terdiri dari pegunungan, bukit, lembah-lembah tandus, dan tanah yang gersang. Sangat sulit bila orang bertempat tinggal menetap di daerah-daerah itu, sehingga orang Arab kuno cenderung hidup berpindah-pindah. Mereka mencari mata air untuk memenuhi kebutuhan minum dan menggembalakan ternak. Bila mata air itu mulai mengering, mereka bergegas pergi mencari sumber air baru. Next, pembagian wilayah Arab. Jazirah Arab terbagi atas dua bagian, bagian tepi dan bagian tengah. Bagian tengah terdiri atas pegunungan yang curah hujannya sangat sedikit, penduduknya pun secara otomatis sedikit, yaitu kaum pengembara. Bagian tengah terbagi menjadi dua bagian. Bagian utara disebut dengan Najd dan bagian selatan disebut Al-Ahqaf. Sedangkan di bagian tepi serupa dengan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab. Hanya di pertemuan antar Laut Merah dan Laut Hindia, pita itu agak lebar. Pada Jazirah Arab ini boleh dikatakan hujan turun cukup teratur. Karena itu, penduduknya tiada yang mengembara, melainkan menetap di tempatnya. Ada 5 daerah di Jazirah Arab. Yang pertama, Hijaz. Kotanya adalah Mekah, Madinah, dan Taif. Yang kedua adalah Yaman, terletak di bagian selatan. Di antaranya adalah San'a yang merupakan ibu kota Yaman zaman dahulu. Najd terletak di bagian tengah Jazirah Arab. 4. Tihamah terletak antara Hijaz dan Yaman. 5. Yamamah terletak antara Yaman dan Najd. Terutama Hijaz. Hijaz menjadi wilayah yang sangat penting di Jazirah Arab khususnya dan dunia Islam umumnya karena memiliki dua kota suci, yaitu Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Hijaz berasal dari kata Al-Hijz yang artinya sebutan untuk penghalang atau pembatas sebuah benda. Hijaz berada di sebelah barat Laut Saudi Arabia. Kota utamanya adalah Jeddah. Sebagai sebuah wilayah, Hijaz karena menjadi lokasi bagi tempat-tempat suci agama Islam mempunyai kepentingan dalam landscape sejarah dan politik Arab dan Islam. Selain Mekah, Madinah, dan Jeddah, Hijaz juga memiliki beberapa kota lain, yaitu Taif, Yanbu, Al-Bahr, Al-Bahah, Tabuk, Badr, Hunain, dan Robi. Asal mula bangsa Arab. Cikal bakal penduduk Jazirah Arab bermula dari diturunkannya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa ke dunia dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya kemudian melahirkan keturunan. Allah lalu mengutus Nabi Nuh untuk memperbaiki akidah manusia. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk menyembah Allah semata, tapi tak digubris hingga akhirnya Allah mendatangkan banjir besar. Nabi Nuh dan orang-orang beriman saja yang selamat karena telah naik perahu. Mereka terbawa arus air yang dahsyat hingga membuat perahu mereka terdampar di gunung Al-Judi sebelah timur Turki saat ini. Mereka menetap dan berkembang biak di sana. Yafil, Sam, dan Ham adalah anak-anak Nabi Nuh alaihissalam. Para ahli sejarah banyak yang sepakat bahwa seluruh umat manusia yang ada setelah Nabi Nuh alaihissalam merupakan keturunan dari ketiga anak beliau, bukan berasal dari pengikut Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, dan kami jadikan anak-anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan, dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. Sungguh, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat As-Saffat 77 hingga 80. Yafid, anak pertama Nabi Nuh, bergerak ke timur bersama keturunannya. Di antara mereka, ada juga yang pergi ke barat. Sam, anak kedua Nabi Nuh, menuju ke daerah Mesopotamia, kini Irak, tempat tinggal mereka pertama kali. Sam dan keturunannya menetap di sana dan dikenal sebagai kaum Sumeria. Di saat yang sama, di antara mereka ada yang menyebar di berbagai wilayah Jazirah Arab, antara lain kaum Samud, Judais, Amalik, dan Ad. Nama Al-Arabiyah berawal dari sini.
yang kemudian disebut sebagai negara-negara Arab. Sementara itu, Ham anak bungsu Nabi Nuh menuju ke selatan Mesopotamia bersama anak-anak cucunya. Sebagian di antara mereka juga ada yang pergi ke Tenggara menuju India dan Barat Daya. Mereka menyeberangi Selat Babul Mandub menuju Afrika, dan dari tempat tersebut bergerak ke arah utara dan tempat lainnya. Ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi bangsa Arab menjadi 3 bagian. Yang pertama, Arab Baidah, yaitu kaum Arab terdahulu yang sejarahnya tidak bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Posam, Yudais, Amalik, dan lainnya. Yang kedua, Arab Aribah, penduduk asli, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ya'rub bin Yasjub bin Kopon atau disebut pula Arab Kotonia. Tempat tinggal asli mereka di Yaman, sebelah selatan Jazirah Arab. Kabilah yang terkenal Jurhum dan Ya'rub. Dari Ya'rub berkembang ke beberapa kabilah dan anak suku hingga menjadi 2 cabang besar, Kahlan dan Himyar. Yang ketiga, Arab Musta'ribah atau pendatang, yaitu kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail yang disebut pula Arab Adnaniyah. Saat Jurhum dari bangsa Qotan datang ke Mekah, mereka lalu tinggal di sana bersama Ismail dan Hajar. Mereka kemudian menikah dan mempelajari bahasa Arab. Lanjut ke Arab Baidah. Para ahli sejarah kesulitan untuk menapaki jejak sejarah Arab Baidah karena tidak ada peninggalan yang dapat ditelusuri. Namun kisah mereka banyak terdapat di dalam Al-Quran, yaitu kaum Ad, Samud, Madian, dan Aikah. Kaum Ad bermukim di wilayah antara Rubu', Kholi, dan Hadramaut. Pada tahun 4600 sebelum Masehi, Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka agar tidak lagi menyembah berhala. Kaum Ad memiliki 3 berhala yang menjadi Tuhan mereka, Subha, Samud, dan Hiba. Namun seruan Nabi Nuh alaihissalam agar menyembah Allah tak didengar mereka. Allah lalu menurunkan azabnya yang menyakitkan, salah satunya dengan meniupkan angin yang sangat kencang. Nabi Hud sendiri termasuk salah satu keturunan Sam bin Nuh. Kaum Samud menetap di wilayah antara Madinah dan Tabuk, persisnya di perbatasan sebelah utara lembah Al-Qura atau Al-Hijr yang saat ini dikenal dengan nama Madain Sholih. Allah mengutus Nabi Sholih bin Ubaid bin Asif yang merupakan keturunan Sam bin Nun kepada kaum Samud, seperti tertuang dalam firman-Nya berikut. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Sholih. Quran Surat Hud 61. Menurut ahli sejarah, Nabi Sholih alaihissalam diutus sekitar 4400 sebelum Masehi untuk menyebarkan ajaran Allah. Beliau meminta kaumnya untuk tidak menyembah berhala, namun seruan Nabi Sholih alaihissalam tidak dihiraukan. Mereka terus menyembah berhala sepanjang hidupnya hingga akhirnya Allah menurunkan azabnya dengan gempa bumi yang dahsyat dan petir yang menyambar-nyambar. Sementara itu, kaum Madian dan Aikah bertempat tinggal di sebelah utara Hijaz, di wilayah antara Teluk Aqabah dan Tabuk. Rumah mereka dikenal dengan nama Maghair atau rumah gua, Syuaib. Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaum Madian dan Aikah. Dan kepada penduduk Madian, kami utus saudara mereka Syuaib. Quran Surat Hud 84. Nabi Syuaib alaihissalam diutus Allah sekitar 3600 sebelum Masehi untuk mengajak kaum Madian dan Aikah meninggalkan berhala. Salah satu berhala yang mereka sembah adalah pohon besar Aikah. Namun ajakan Nabi Syuaib alaihissalam tidak didengar kedua kaum tersebut. Mereka sama sekali menolak ajakan Syuaib hingga Allah mengazab mereka dengan gempa bumi dan banjir bandang. Arab Aribah. Yaman menjadi tempat kelahiran Arab Aribah. Mereka adalah anak keturunan
Qopton yang nasab mereka berakhir pada Sam bin Nun. Mereka terbagi ke dalam beberapa kabilah dan ada dua hal yang terkenal. Himyar terdiri atas beberapa suku terkenal yaitu Zaid al-Jumhur, Qudo'ah, dan Sakasik. Ahli sejarah belum sepakat tentang asal keturunannya. Ada yang mengatakan Qudo'ah ada juga di luar itu. Kabilah Himyar hijrah dari Yaman dan tinggal di pinggiran Irak. Kahlan terdiri atas beberapa suku terkenal, yaitu Hamdan, Anmar, Wati, Muzij, Kindah, Laham, Juzam, Asdi, Aus, Khazraj, dan anak keturunan Jafna Raja Syam. Banyak suku Kahlan yang kemudian pindah dari Yaman menyebar ke berbagai penjuru Jazirah Arab. Mereka terbagi ke dalam 4 golongan, yaitu Asdi. Mereka pergi dari Yaman ke wilayah utara dengan dikomandani oleh pemimpin mereka Imron bin Amru Muzaikuba. Setelah cukup lama berjalan, mereka berpencar ke beberapa tempat. Sa'labah bin Amru dari Asdi ke Hijaz dan tinggal di daerah yang diapit Sa'labiyah dan Zuqor. Di sini mereka tinggal untuk beberapa kurun waktu. Setelah itu, mereka memutuskan untuk pindah. Daerah yang dituju adalah Yasrib. Merasa cocok dengan kondisi Yasrib, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menetap di Yasrib. Di antara keturunan Sa'labah adalah suku Aus dan Khazraj. Di antara keturunan mereka ada yang bernama Harithah bin Amru atau Huza'ah dan anak keturunannya. Mereka pindah ke Hijaz dan kemudian memutuskan untuk menetap di Murrah Zahran, tak jauh dari Mekah. Dalam perkembangannya suku ini disegani di kalangan kabilah-kabilah Hijaz hingga akhirnya lambat laun berhasil menguasai Mekah. Sementara itu, putra Harithah bin Sa'labah lainnya yaitu Imron bin Amr menetap di Oman bersama anak-anak dan keturunannya yang disebut Asdi Oman. Sedangkan kabilah-kabilah Najd bin al-Azdi menetap di Tihamah yang disebut Asdi Syanu'ah. Jafna bin Amr sempat singgah di Ghazan, Hijaz. Dia dijuluki Bapak Raja-Raja Ghazan. Setelah beberapa lama menetap di sana, ia hijrah ke Syam dan tinggal di sana bersama keturunannya dalam waktu cukup lama. Laham dan Juzam. Tokoh yang terkenal adalah Nasr bin Robi'ah, pemimpin Raja-Raja Al-Munzir di Hairah. Bani Ta'i. Dari Yaman, mereka pergi ke utara dan singgah di antara dua gunung, Ajak dan Salma. Mereka lalu tinggal di dua gunung itu. Kedua gunung tersebut dikenal dengan dua gunung Ta'i. Kindah. Setelah hijrah dari Yaman, mereka sempat dua kali singgah, yaitu di Bahrain dan Hadramaut. Di kedua tempat itu, mereka tidak bertahan lama. Mereka kembali berkelana dan tiba di Najd. Di tempat inilah orang-orang Kindah akhirnya menetap. Mereka membangun pemerintahan yang kuat, memiliki peradaban yang besar, dan telah melakukan perdagangan serta pertanian. Namun kekuasaan dan peradaban mereka itu cepat punah. Bangsa Arab Aribah sama sekali tidak meninggalkan jejak peradaban yang dapat dijadikan pelajaran dan sebagai bukti keberadaan mereka. Oleh karena itu, para ahli sejarah kesulitan untuk mengungkap lebih banyak fakta sejarah seputar bangsa ini. Selanjutnya adalah Arab Musta'ribah atau Adnan. Kaum Arab Musta'ribah dikenal sebagai keturunan Adnan, dan Adnan adalah keturunan Ibrahim dari Ismail. Adnan sendiri merupakan nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum mengetahui silsilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga ke Adnan, akan dijelaskan terlebih dahulu sejarah nenek moyang keduanya, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berasal dari Ar, wilayah di Mesopotamia atau Irak, di pinggir barat Sungai Furat dan dekat Kufah. Setelah sekian lama menetap di Mesopotamia, Nabi Ibrahim hijrah ke Haran dan Palestina hingga ke Mesir. Dakwah Nabi Ibrahim di Mesir dihalangi oleh Raja Fir'aun. Di Mesir, semua raja disebut dengan Fir'aun. Berbagai cara dilakukan Fir'aun untuk menghalangi dakwah. Salah satunya dengan merancang sebuah tipu daya untuk Sarah, istri Ibrahim.
tetapi Allah melindungi Sarah. Siasat buruk Fir'aun justru berbalik menyerang dirinya. Peristiwa ini membuat Fir'aun menjadi tahu kedekatan Sarah dengan Allah. Karenanya, ia memberikan Hajar sebagai hadiah untuk Sarah. Hajar kemudian menjadi pembantu Sarah. Dalam perjalanan sejarah, Sarah menawarkan kepada Ibrahim untuk menjadikan Hajar sebagai istrinya agar segera mendapat keturunan. Tawaran itu diterima dan akhirnya Hajar menjadi istri Nabi Ibrahim. Setelah lama di Mesir, Ibrahim dan keluarganya kembali ke Palestina. Di sanalah Ismail lahir dari rahim Hajar. Sarah, istri pertama Ibrahim, dilanda rasa cemburu sampai akhirnya meminta Ibrahim memisahkannya dengan Hajar dan Ismail yang masih kecil. Permintaan ini dituruti. Nabi Ibrahim akhirnya membawa Hajar dan Ismail ke Hijaz dan meninggalkan keduanya di Mekah yang saat itu tandus dan gersang. Allah lalu menurunkan pertolongannya dengan memberikan air Zam-Zam yang menjadi sumber kehidupan. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi Mekah. Kabilah dari Yaman datang ke Mekah, salah satunya Jurhum. Mereka menetap di Mekah setelah mendapat izin dari Hajar. Nabi Ibrahim sendiri bolak-balik Mekah, Palestina untuk mengunjungi keluarganya. Menurut ahli sejarah, tercatat 4 kali beliau melakukannya. Salah satu kunjungan yang bersejarah ialah pada pertemuan Ibrahim dan Ismail yang ketiga. Saat itu keduanya telah lama tak bersua, sehingga ketika berjumpa, keduanya hanyut dalam gelombang kasih sayang dan rindu yang tak terperi. Saat itu pula keduanya sepakat untuk membangun Ka'bah untuk menegakkan nilai-nilai ajaran Allah. Suatu hari, beliau diperintahkan Allah melalui mimpi untuk menyembelih Ismail. Perintah itu beliau jalankan dan Allah memintanya untuk mengganti Ismail dengan domba sebagai sembelihan. Ismail menginjak remaja. Ia bergaul dengan kabilah Jurhum dan belajar bahasa Arab dari mereka. Ismail kemudian menikah dengan wanita dari Jurhum saat Hajar ibunya telah tiada. Pernikahan Ismail dengan putri dari Mudoh menghasilkan 12 anak laki-laki. Mereka adalah Nabit, Koidor atau Kedar, Adbail atau Adbil, Mibsham, Mishma, Dumai, Misha, Hadad, Yatman, Yatur, Nafis, dan Koidaman. Nabit memiliki keturunan bernama Adnan. Adnan merupakan nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena suatu sebab, rangkaian silsilah antara Nabit dan Adnan terputus. Ahli sejarah menyebutkan jumlah moyang antara Nabit ke Adnan sebanyak 6 orang. Meski begitu, keenam moyang tersebut tidak dapat teracak sehingga Rasulullah SAW langsung menisbahkan garis keturunannya pada Adnan. Dan tentang keturunan Rasulullah SAW dari Adnan sampai Ismail terdapat banyak pendapat yang berbeda. 12 keturunan Ismail menetap di Mekah. Mereka berdagang dari Yaman ke Syam dan Mesir. Nabi menurunkan bangsa Nabasyah, raja-raja dari keluarga Ghosan dan Ansor yang terdiri atas Aus dan Khazraj berasal dari keluarga Nabit bin Ismail. Peradaban Al-Anbat adalah peninggalan anak-anak Nabit di Hijaz bagian utara. Mereka memiliki kekuasaan yang kuat sebelum akhirnya takluk oleh Romawi. Sementara itu Adnan memiliki anak bernama Ma'ad. Ma'ad kemudian mempunyai anak bernama Nizar. Dan keturunan Nizar terbagi menjadi 4 kabilah besar, Iyad, Anmar, Robi'ah, dan Mudor. Robi'ah melahirkan Asad, Anazah, Abdul Qais, 2 orang anak Wa'il, Bakr dan Taghlib, Hanifah, dan lain-lainnya. Mudor menurunkan Qais, Ailan bin Mudor, dan Ilyas bin Mudor. Keturunan Qais, Ailan bin Mudor adalah Bani Salim, Bani Hawaizan, dan Bani Ghatafan. Anak keturunan Ghatafan adalah Abbas, Zabian, Ashja, dan Ghani bin Ashar. Keturunan Ilyas bin Mudor adalah Tamim bin Murrah, Uzail bin Mudrikah, Bani Asad bin Khuzaimah, dan anak keturunan Kinanah bin Khuzaimah. Dan di antara keturunan Kinanah adalah Quraisy. Mereka adalah anak-anak Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah. Quraisy terpecah menjadi beberapa kabilah. Yang terkenal adalah Jamah, Saham, Adi, Makhzum, Taim, Zahra, dan anak keturunan Qusay bin Kilab.
yaitu Abdu Ad-Dar bin Qusay, Asad bin Abdul Uzza, dan Abdu Manaf bin Qusay. Dari Abdu Manaf ada 4 kabilah: Abdu Syamsi, Naufal, Al-Muthalib, dan Hashim. Hashim inilah nenek moyang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Ismail di antara anak Ibrahim, kemudian memilih Kinanah di antara anak turunan Ismail, kemudian memilih Quraisy di antara Bani Kinanah, kemudian Bani Ismail di antara Bani Kinanah, kemudian memilih aku di antara Bani Hashim. Ketika anak keturunan Adnan mulai banyak, mereka menyebar di seluruh penjuru Arab. Abdul Qais, anak keturunan Bakar bin Wa'il, dan anak keturunan Tamim berpindah ke Bahrain dan berdomisili di sana. Sementara itu, Bani Hanifah bin Sa'ab bin Ali bin Bakar keluar menuju Yamamah, kemudian tinggal di Hajar, ibu kota Yamamah. Lalu seluruh anak keturunan Bakar bin Wa'il tinggal di sepanjang wilayah Yamamah sampai ke Bahrain, Saif, Kazimah, dan Al-Bahar. Taglib tinggal di semenanjung sungai Euphrat, sedangkan Bani Tamim tinggal di Basrah, Bani Sulaim dekat Madinah hingga ke Khaybar dan Hurah. Saqib menetap di Taif dan Hawazin yang ada di timur Mekah. Bani Asad tinggal di timur Taimah dan barat Kufah. Di antara tempat tinggal Bani Asad dan Taimah terdapat perkampungan Bahtar dari kabilah Ta'i. Zabian tinggal di dekat Taimah sampai ke Hawazin, dan Kinanah tinggal di Tihama. Sementara itu, Mekah dihuni oleh kaum Quraisy. Pada mulanya, suku Quraisy hidup rukun, namun akhirnya terpecah belah akibat perselisihan yang tak kunjung reda. Perang sering berkecamuk, pertumpahan darah yang memakan banyak korban sering terjadi. Kondisi Mekah sungguh memprihatinkan, dan itu semua baru berakhir ketika datang seorang pemuda. Dia adalah Qusay bin Kilab. Sosok Qusay yang karismatik, berani, dan tegas membuatnya dihormati kaumnya. Orang-orang Quraisy mentaati apa yang dikatakannya. Hal ini akhirnya membuat ia mampu meredakan konflik dan menyatukan orang-orang Quraisy. Oke sobat sang membaca, itu tadi adalah sejarah tentang dunia Arab dan asal mula bangsa Arab. Berhubung kopi saya sudah habis, untuk sementara bacaannya saya cukupkan sampai sekian ya. Sekedar mengingatkan, bagi yang belum subscribe, mohon berkenan untuk subscribe agar dapat terus mengikuti channel ini dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari sang pembaca. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.